Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Mata Arkan memerah, dan dia menangis dan berkata, "Nenek, ayah dan aku dihabisi oleh orang-orang Edi Wibowo. Nenek, aku salah. Aku dengan sepenuh hati melayani Edi Wibowo. Dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga membiarkan orang-orang yang memukuliku dan ayah seperti ini. Mereka hanya omong kosong." Glenn juga menghela nafas. "Bu, ada pepatah mengatakan bahwa harimau adalah satu-satunya sahabat harimau. Aku mengerti hari ini, kita tidak bisa berteman dengan orang seperti Edi Wibowo, jadi kita harus menjaga jarak darinya di masa depan." Nyonya Haris berkata dengan penuh semangat, "Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan dengan jelas." Baru kemudian Glenn menceritakan apa yang terjadi. Baru pada saat itulah Nyonya Haris mengerti bahwa ketika mereka menculik Rika, mereka juga menculik seorang penipu kelas internasional. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa Edi Wibowo, seorang yang licik, juga ditipu oleh seorang penipu transnasional. Untuk menyenangkan pihak lain, dia menghancurkan anggota tubuh Arkan dan aku. Mendengar ini, Nyonya Haris menjadi menangis terseduh-seduh, menepuk pahanya dan meraung-raung, "Oh, Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Kenapa Rika harus bebas lagi dari penderitaan ini? Ini semua sama seperti kalian membantu Rika bebas dari jeratan polisi terkait penipuan transnasional. Dan sekarang masalah itu malah menjerat kalian berdua. Seharusnya, Rika sudah pergi ke penjara sana. Yang kalian lakukan sama dengan membantu polisi internasional untuk menangkap penipu itu dan secara gratis membantu Rika bebas." Ketika Arkan mendengar bahwa kenyataannya seperti itu, dia menjadi menangis lebih keras. Bahkan dengan gila dia berkata, "Aku tidak menyangka kita akan menolong Rika sialan itu secara gratis. Benar-benar kerugian besar bagi kita. Aku, seumur hidupku tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Dan satu lagi, Vivian, kenapa kamu menamparku 2 kali? Aku benar-benar tersinggung karena itu, hatiku sakit." Vivian hanya bisa membujuk Arkan, "Karena masalah sudah terjadi, jangan pikirkan itu lagi. Kuncinya sekarang adalah kita harus fokus pada pemulihanmu, lukamu cukup serius. Butuh waktu yang lama untuk pulih. Jadi kamu tidak boleh stres." Arkan tersedak dan berkata, "Pemulihan pasti bisa dilakukan, tapi itu butuh waktu. Dokter tadi mengatakan kalau kita mungkin tidak akan bisa melakukan aktivitas selama beberapa bulan. Aku dan ayah harus istirahat total, hanya bisa makan, minum dan melakukan semuanya di tempat tidur. Dan mungkin kita harus tinggal di rumah sakit dan harus didampingi perawat." Nyonya Haris buru-buru bertanya, "Arkan, di mana Tuan Edi Wibowo pergi? Dia dibodohi sama penipu transnasional itu. Bukankah dia harus memberi kompensasi padamu, atau dia harus memberimu perawatan juga kan?" Glenn berkata dengan marah dari samping. Edi Wibowo si anjing tua itu juga langsung ditangkap oleh Interpol. "Dia memiliki nasib yang lebih buruk dariku, dia ditangkap Interpol." Nyonya Haris berseru, "Hah? Lalu biaya pengobatan kalian berdua?" Glenn secara alami tahu apa gagasan Nyonya Haris itu, dan dia berpikir dalam hati, "Apa maksud ibu? Semua orang pasti berpikir bahwa aku dan Arkan terluka secara tidak sengaja oleh beberapa anak buah Edi Wibowo, dan seharusnya si Edi Wibowo yang akan bertanggung jawab dengan biaya pengobatan kita." Memikirkan hal ini, Glenn merasa sedikit tertekan, dan berkata, "Bu, ibu harus membayar biaya rawat inap untuk kita berdua dulu.
bawa aku pindah ke bagian rawat inap. Nanti jika Edi Wibowo keluar dari penjara, aku akan meminta ganti rugi dan penjelasannya." "Oke." Nyonya Haris mengangguk dan berkata, "Aku akan membayar tagihannya." Setelah itu, Nyonya Haris segera berbalik dan meninggalkan bangsal. Dia melangkah ke administrasi rumah sakit itu dan berkata pada petugas, "Mbak, saya mau membayar tagihan perawatan untuk pasien atas nama Glenn Renza dan Arkan Renza." Pihak lain bertanya sebentar dan berkata, "Biaya perawatan yang dikeluarkan adalah Rp26.700.000 dan akan dibutuhkan 80 juta lagi untuk deposit rawat inap lagi, sehingga totalnya Rp106.700.000. Nyonya Haris tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya harus mengeluarkan uang sebanyak itu, meskipun 100 juta tidak begitu banyak, tapi itu juga tidak terlalu kecil. Jika uang ini tidak diganti rugi oleh Edi Wibowo berlipat-lipat ganda, aku benar-benar tidak bisa membayangkannya. Sambil memikirkan itu, Nyonya Haris masih mengeluarkan kartu bank dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. "Ini, pakai kartu ini." Pihak lain mengambil kartu itu, menggeseknya di mesin ATM, memasukkan jumlahnya, dan berkata kepada Nyonya Haris, "Tolong ketik kata sandinya." Nyonya Haris segera menekan kata sandi dan mengkonfirmasi, tetapi mesin ATM secara otomatis mengeluarkan informasi. Anggota staf yang bertanggung jawab atas kasir melihat dan berkata, "Mohon maaf. Kartu debit Anda dibekukan. Jadi tolong berikan kartu yang lain." "Apa? Dibekukan?" Nyonya Hari mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin? Aku memiliki ratusan juta di kartuku." Awalnya, setelah Edi Wibowo membantu keluarga Haris melunasi hutangnya dan bank membuka segel properti, keuangan dan lain-lain yang sebelumnya disegel. Setelah itu Nyonya Haris bisa mendapatkan sebagian besar deposit miliknya. Setelah itu, Edi Wibowo berinvestasi di keluarga Haris, dan Nyonya Haris juga menemukan cara untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan mendapatkan penghasilan kemudian dia masukkan ke dalam kartunya. Sekarang dia memiliki lebih dari 500 juta uang tunai di kartunya, yang selalu menjadi sisa uang pensiunnya untuknya. Sekarang, pihak lain tiba-tiba memberitahunya bahwa kartu ini dibekukan. Seketika Nyonya Haris menjadi deg-degan. Pihak lain tidak tahu apakah ada puluhan juta di kartunya, dan dia berkata dengan tidak sabar, "Saya tidak perlu tahu berapa banyak uang yang Anda miliki di kartu ini. Tapi mesin ATM ini memberi saya informasi bahwa kartu Anda telah dibekukan. Dan jika Anda memiliki masalah, silakan hubungi pihak bank." Nyonya Haris sangat terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon bank. Setelah menunggu lama untuk layanan manual, dia buru-buru bertanya, "Halo, ada apa ini? Kenapa kartu debit saya dibekukan? Apa hak kamu membekukan kartu debit saya?" Pihak lain dengan sabar berkata, "Sebelumnya saya minta maaf, dengan siapa saya berbicara?" Kemudian Nyonya Haris menjawab dengan ketus, "Nyonya Haris." Staf bank pun menjawab, "Baik Nyonya Haris, saya cek dulu ya." Setelah menunggu beberapa saat, pihak staf bank pun melanjutkan perkataannya, "Nyonya Haris, sebelumnya kami mohon maaf. Kartu debit Anda dibekukan pihak bank karena hutang Anda yang belum Anda lunasi. Sehingga pihak bank harus membekukan semua properti dan deposito Anda." Apa kamu gila?" Nyonya Haris memarahi dengan marah. "Aku telah melunasi semua hutangku sejak lama. Bagaimana bisa ada tunggakan hutang?" Pihak lain juga sedikit marah. "Nyonya, tolong bicara dengan benar dan jangan mengumpat. Saya saat ini sedang memberikan informasi yang sebenar-benarnya sesuai data yang ada di kami. Di sini menunjukkan bahwa kreditur Anda yang bernama Tuan Edi Wibowo yang telah membantu Anda membayar hutang dan tunggakan Anda sebelumnya. Saat ini, dia menarik semua pinjaman dan investasi untuk Anda. Semua uang puluhan miliar dan ratusan juta ditarik kembali oleh Tuan Edi Wibowo. Jadi otomatis kartu debit Anda dibekukan kembali." "Apa?" Nyonya Haris tiba-tiba merasa dunianya runtuh. Apa benar Edi Wibowo melakukan divestasi?
Bukankah itu berarti bahwa keluarga Haris akan kembali ke situasi sebelumnya? Menjadi miskin dan mempunyai banyak hutang? Melihat Nyonya Haris berdiri dengan tatapan kosong di tempat, staf administrasi rumah sakit bertanya, "Nyonya, jadi bagaimana? Anda jadi untuk membayar biaya perawatan? Kalau tidak, kami akan meminta Anda untuk membayar agar pasien bisa pulang. Biayanya Rp26.700.000. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.